Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di channel kami. Dunia investasi di tahun 2026 ini memang penuh tantangan, tapi juga banyak sekali peluang kalau kita jeli melihatnya. Volatilitas global, isu geopolitik, perubahan kebijakan moneter, semuanya bikin pasar jadi serba tidak pasti. Tapi tenang, hari ini kita akan bongkar tuntas strategi investasi cerdas untuk menavigasi pasar 2026. Saya akan bagikan insight mendalam tentang sektor mana yang jadi primadona, bagaimana kebijakan suku bunga terbaru akan memengaruhi kantong kita, dan yang paling penting cara mengamankan dana darurat di era digital yang serba cepat ini. Jadi pastikan Anda nonton sampai selesai ya, karena informasi ini bisa jadi penentu keberhasilan portofolio Anda tahun ini. Mari kita mulai dengan bintangnya tahun ini, yaitu sektor energi terbarukan. Kenapa sektor ini begitu panas? Jawabannya simple, komitmen global untuk transisi energi bersih semakin kuat. Pemerintah di seluruh dunia menggelontorkan insentif besar-besaran, dan teknologi panel surya, turbin angin, serta baterai penyimpanan energi terus berkembang pesat dengan biaya yang semakin murah. Ini bukan lagi sekadar tren, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan fundamental. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini, mulai dari produsen panel surya, pengembang ladang angin, hingga perusahaan baterai litium, menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang sangat impresif. Lihat saja laporan keuangan kuartal terakhir. Banyak di antara mereka yang melampaui ekspektasi pasar. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada potensi keuntungan jangka panjang yang solid di sini. Bagi Anda yang ingin mendiversifikasi portofolio, memasukkan saham atau reksadana yang berfokus pada energi terbarukan bisa jadi langkah yang sangat strategis. Ini bukan hanya investasi yang bagus untuk kantong, tapi juga investasi untuk masa depan planet kita. Jadi saat pasar lain mungkin bergejolak, sektor ini menawarkan stabilitas dan potensi pertumbuhan yang sulit diabaikan. Sekarang kita beralih ke topik yang pasti dirasakan oleh kita semua. Dampak kebijakan suku bunga terbaru. Bank sentral di berbagai negara, termasuk di negara kita, sedang melakukan penyesuaian suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Apa artinya ini buat kita? Pertama, dari sisi cicilan. Kalau Anda punya cicilan dengan bunga mengambang atau floating rate, seperti KPR atau kredit kendaraan, siap-siap ya, cicilan bulanan Anda kemungkinan besar akan naik. Ini karena bank akan menyesuaikan suku bunga pinjaman mereka mengikuti suku bunga acuan. Jadi, penting sekali untuk cek kembali kontrak kredit Anda dan siapkan anggaran ekstra. Kalau memungkinkan, pertimbangkan untuk melakukan negosiasi ulang atau refinancing ke suku bunga tetap jika ada penawaran yang menarik. Di sisi lain, ada juga kabar baiknya. Bagi para penabung, kenaikan suku bunga berarti imbal hasil untuk produk simpanan seperti tabungan berjangka atau deposito juga akan ikut naik. Ini kesempatan emas untuk memarkirkan sebagian uang Anda di instrumen yang lebih aman dan mendapatkan return yang lebih optimal dibandingkan sebelumnya. Jadi, jangan hanya melihat sisi negatifnya. Manfaatkan momentum ini untuk menyeimbangkan kembali antara utang dan aset Anda. Pahami betul bagaimana perubahan ini memengaruhi arus kas bulanan Anda, karena ini adalah kunci untuk menjaga kesehatan finansial di tengah kondisi ekonomi saat ini. Nah, setelah membahas peluang di pasar saham dan dampak suku bunga, ada satu fondasi yang tidak boleh kita lupakan sama sekali, yaitu dana darurat. Di era ekonomi digital yang serba cepat dan tak terduga ini, peran dana darurat menjadi jauh lebih krusial. Kenapa? Karena krisis bisa datang kapan saja, dan seringkali tanpa peringatan. Kehilangan pekerjaan, biaya medis tak terduga, atau perbaikan rumah mendadak bisa mengacaukan keuangan kita jika tidak siap. Lalu, bagaimana cara mengamankan dana darurat di zaman sekarang? Pertama, pisahkan rekening dana darurat dari rekening harian Anda. Ini penting untuk menghindari godaan menggunakannya untuk keperluan yang tidak mendesak. Kedua, pilih instrumen yang tepat. Dana darurat harus liquid, artinya mudah dicairkan saat dibutuhkan.
rekening tabungan digital dengan bunga tinggi, atau reksadana pasar uang adalah pilihan yang sangat baik. Keduanya menawarkan likuiditas tinggi sambil tetap memberikan sedikit imbal hasil. Hindari menempatkan dana darurat di instrumen berisiko tinggi seperti saham, karena nilainya bisa turun drastis saat Anda justru membutuhkannya. Idealnya, siapkan dana darurat setara dengan 6 hingga 12 bulan pengeluaran hidup Anda. Mulailah dari yang kecil, sisihkan secara konsisten setiap bulan. Anggap ini sebagai asuransi untuk ketenangan pikiran Anda. Di dunia yang penuh ketidakpastian, dana darurat adalah jangkar yang akan membuat kapal finansial Anda tetap stabil. Jadi mari kita rangkum strategi navigasi pasar 2026 ini. Pertama, lirik potensi luar biasa di sektor energi terbarukan. Ini adalah mega tren jangka panjang yang didukung oleh kebijakan global dan inovasi teknologi. Kedua, cermati dan adaptasi terhadap kebijakan suku bunga. Siapkan strategi untuk menghadapi kenaikan cicilan dan manfaatkan kenaikan imbal hasil produk tabungan. Ketiga, dan yang paling fundamental, perkuat benteng pertahanan finansial Anda dengan dana darurat yang solid dan liquid. Tempatkan di instrumen yang aman dan mudah diakses seperti tabungan digital atau reksadana pasar uang. Ingat, investasi yang sukses bukan hanya tentang mengejar keuntungan setinggi-tingginya, tapi juga tentang mengelola risiko dengan bijak. Dengan menggabungkan ketiga strategi ini, Anda tidak hanya akan bertahan di tengah volatilitas global, tapi juga berpotensi untuk berkembang dan mencapai tujuan finansial Anda. Kuncinya adalah tetap terinformasi, disiplin, dan fleksibel dalam menyesuaikan strategi Anda dengan kondisi pasar yang terus berubah. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga insight yang kami bagikan bisa membantu Anda dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan terukur. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa bermanfaat, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan analisis pasar dan strategi investasi terbaru lainnya. Tulis juga pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang untuk berdiskusi dengan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.